Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari distribusi frekuensi. Masih dalam serial pembelajaran statistika. Penyajian data dalam bentuk tabel supaya data yang diamati lebih mudah untuk dipahami dan selanjutnya tentu saja akan memudahkan untuk dianalisis. Maka data perlu disederhanakan dalam bentuk tabel yang biasa dinamakan dengan daftar distribusi frekuensi atau dikenal juga dengan daftar sebaran frekuensi. Terdapat dua daftar frekuensi, yaitu daftar distribusi frekuensi tunggal dan yang satunya adalah daftar distribusi frekuensi berkelompok atau bergolong. Jika data tidak terlalu banyak dan biasanya jangkauannya atau selisih data terbesar dengan data terkecil tidak terlalu besar, maka biasanya dibuat daftar distribusi frekuensi tunggal. Bentuknya seperti ini. Misalnya, nilai matematika siswa SMA padamu negeri adalah seperti berikut. Misalnya ada 45, 50, 40, bla 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 dan seterusnya. Ini adalah datanya ada 30, ya 30 siswa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali 3, 33, mohon maaf. Ada 33 siswa seperti ini, misalnya, punya data seperti ini. Nah, kini kita akan menjadikan data ini dalam bentuk distribusi frekuensi tunggal, misalnya. Nah, maka data tersebut seperti biasa harus kita cari selisihnya. Data yang terbesar dikurangi data yang terkecil atau dinamakan dengan jangkauan. 490 yang tertingginya dikurangi dengan 40. Ini nilai tertingginya adalah 90, terendahnya adalah 40. Sehingga jika data di atas disusun dalam bentuk distribusi frekuensi, bentuk tunggal adalah seperti ini bentuknya. Kita buat nilainya, nih bagian paling awal nilai dulu menyangkut ini, kemudian frekuensi. Frekuensi itu masing-masing jumlah dari nilai yang bersangkutan. Nah, misalnya nilai 40. 40 ini kita lihat yang bernilai 40 ada 4. Nah, kita tuliskan di sini. Yang 40 ada 4. Kemudian setelah itu yang 45. 45 ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Kemudian setelah itu yang nilai 50. Yang 50 ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang nilai 60 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang nilai 75. 75 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang 80 ada 4. Kemudian yang terakhir adalah yang 90, ada 2. Kalau dijumlah semuanya ada 33. Ini sudah dimasukkan sini semua. Nah, inilah yang dinamakan dengan daftar distribusi frekuensi tunggal. Kemudian daftar distribusi frekuensi kelompok. Distribusi frekuensi kelompok adalah penyusunan suatu data, dimulai dari yang terkecil sampai terbesar, membagi banyaknya data dalam beberapa kelas secara berkelompok. Data tinggi siswa misalnya kita sajikan sebagai berikut. Nah, ya, ini ada tinggi badan, ada frekuensi 140 sampai 144, ini 3. Ada 145 sampai 149 ada 6. 150 sampai 154 ada 7, kemudian 155 sampai 159 ada 11, 160 sampai 164 ada 3. Ini daftar distribusi frekuensi seperti ini adanya. Beberapa istilah yang perlu diketahui bersama. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan interval kelas? Adalah selang yang memisahkan kelas satu dengan yang lainnya. Nah, ini misalnya ada 140 sampai 144, ini namanya interval kelas. Dengan demikian kalau kita perhatikan, ini terdapat 5 kelas, yaitu kelas 140 sampai 144, kemudian 145 sampai 140 dan seterusnya sampai terakhir adalah 160 sampai 164. Namanya interval
kelas. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan dengan batas bawah kelas? Batas bawah kelas nilai ujung bawah pada suatu kelas. Dalam hal ini misalnya 140, 145, 150, 155, 160 ini adalah merupakan batas bawah kelas. Nilai yang diperoleh dari nilai ujung bawah pada suatu kelas. Kemudian ada istilah batas atas. Batas atas adalah nilai ujung atas pada suatu kelas. Misalnya dalam ini adalah 144, 149, 154, 159, 164. Ini yang dinamakan dengan batas atas kelas. Kemudian ada istilah tepi kelas. Merupakan batas nyata kelas. Ada dua. Apa yang dinamakan dengan tepi bawah? Dirumuskan dengan setengah batas bawah plus batas atas kelas sebelumnya. Misalnya dalam hal ini, kita lihat kelas 145 sampai 149 misalnya. Tepi bawahnya berarti setengah, ingat ini adalah batas bawah dulu. Setengah kali batas bawah, batas bawahnya adalah 145. Ditambah batas atas kelas sebelumnya, batas atas kelas sebelumnya adalah 144. Berarti tepi bawahnya sama dengan setengah dikalikan 145 ditambah 144. Akan sama dengan 144,5. Nah, ini yang dinamakan dengan tepi bawah. Yang ini yang sering nantinya kita gunakan untuk pembelajaran statistika selanjutnya. Ya, harus dibedakan antara batas bawah dengan tepi bawah. Oke, lanjut. Kemudian apa yang dikatakan dengan tepi atas? Tepi atas sama dengan setengah dikalikan batas atas plus batas bawah kelas sebelumnya. Nah, ini misalnya pada kelas ini 145 149 kita tahu bahwa batas atasnya adalah 149. Kemudian batas bawah kelas sesudahnya 150, berarti tepi atasnya sama dengan ini, setengah dikalikan 149 tambah 150. Tentu saja sama dengan 149,5. Inilah yang dinamakan dengan tepi atas. Selanjutnya apa yang dinamakan dengan lebar kelas atau interval kelas? Lebarnya ini dirumuskan dengan tepi atas dikurangi tepi bawah, ya. Lebar kelas atau lebar interval kelas itu berarti sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya, pakai tepi atas dikurangi tepi bawah. Dalam hal ini biasa dilambangkan dengan L atau P. Ya, L atau P. Ada yang mengatakan lebar kelas, ada juga yang mengatakan panjang kelas. Kemudian ini, misalnya ini pada kelas 145 sampai 149, lebarnya, ingat, lebar itu tadi dirumuskan dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, tepi atas ini adalah 149, ini kan tepi atasnya ini, TA, tepi atas 149, dikurangi dengan ini, tepi bawah. Nah, kelas yang bersangkutan tentu saja. Sehingga ini 149,5 dikurangi 144,5. Tentu saja akan sama dengan 5. Nah, ini namanya lebar kelas. Atau ada juga mengatakan panjang kelas. Oke. Kemudian ada lagi yang dikatakan dengan titik tengah. Titik tengah dikatakan juga dengan tanda kelas. Dirumuskan dengan setengah dikalikan batas atas ditambah batas bawah pada kelas yang bersangkutan tentunya. Atau dengan kata lain adalah tengah-tengahnya antara batas atas dengan batas bawah. Nah, dalam hal ini misalnya, pada kelas ini, pada kelas 145 sampai 149, itu berarti apa? Titik
tengahnya berarti 145 ditambah 149 dibagi dengan 2. Nah, seperti itu ya. Akan sama dengan tentu saja 147. Ya. Kemudian bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Misal di bawah ini merupakan data nilai matematika dari 40 siswa di suatu SMA. Nilainya seperti ini. Kita perhatikan nilainya. Akan dibuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Maka langkah-langkah yang dibutuhkan adalah yang pertama, menentukan jangkauan. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan nilai terbesarnya adalah 75 dan nilai terkecilnya adalah 46. Sehingga jangkauannya adalah 75 dikurangi 46 sama dengan 29. Selanjutnya menentukan banyak kelas. Dirumuskan dengan K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N banyaknya data, N-nya 40. Log 40 adalah 1,6, sehingga K-nya akan sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,6, sama dengan 6,2. Ketika dibulatkan, membulatkannya boleh di atas, boleh bawah. Dalam hal ini kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelasnya ada 6. Kemudian selanjutnya menentukan panjang kelas. Panjang kelas dirumuskan dengan P sama dengan J per K, di mana J adalah jangkauan, sedangkan K adalah banyaknya kelas. Kita tahu bahwa J-nya sama dengan 29, K-nya sama dengan 6. Sehingga 29 dibagi 6 sama dengan 4,8. Dibulatkan menjadi 5. Kemudian menentukan kelas-kelas interval. Jika P-nya sama dengan 5, K-nya sama dengan 6 dan batas bawah 46, maka didapatkan kelas atau interval sebagai berikut. Mulai 46 sampai 50, kelas pertama, 51 sampai 55 dan seterusnya, dari sampai 75. Pada prinsipnya semua nilai, semua data harus bisa masuk ke dalam interval tersebut. Kemudian kita hitung nilai yang kelas dari 46 sampai 50, ternyata ada 1, 2, 3. 3, ini frekuensinya 3. Biasanya ada, untuk mempermudah menghitung kita menggunakan turus atau tali. Oke, kemudian kelas selanjutnya adalah kelas 51 sampai 55. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas 51 sampai 55 ada 6. Kemudian kelas 56 sampai 60 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Frekuensinya ada 11. Selanjutnya kelas 61 sampai 65. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ternyata. Frekuensinya ada 10. Bagaimana dengan kelas 66 sampai 70? Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7, frekuensinya 7. Kemudian selanjutnya kelas terakhir itu kelas 71 sampai 75. Ada 3. Nah, seperti itulah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Setelah dimasukkan seperti ini semua, berarti selesailah sudah pembelajaran kita tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini nanti akan sangat berguna sekali dalam pembelajaran selanjutnya, khususnya untuk menghitung nilai-nilai yang ada di tabel. Akan untuk menghitung rataan, median, modus, dan nilai-nilai lainnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.